Baiklah, nama saya Agung Setia Budi, BP 1723001 akan memperjelaskan tentang persentase pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan harga saham terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Perusahaan memiliki peran dalam menentukan berapa laba yang akan dibagikan pada investor dan besarnya laba yang akan ditahan oleh perusahaan. Kebijakan dividen menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen atau digunakan untuk membiayai operasional perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di masa mendatang. Adapun kasus yang terjadi di Indonesia yang terekspos yaitu kasus PT Kimia Farma yang dicurigai melakukan markup laba sebesar Rp32.688 miliar pada laporan keuangan dengan menunjukkan tujuan agar mampu meningkatkan angka dividen yang dapat menarik perhatian investor, dan PT Kimia Farma tersebut dapat membagikan dividen sebesar 30%. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian lain diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Oyin Lola dan Olabisi menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan positif antara kebijakan dividen dengan harga saham. Pembahasan masalah, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai tahun 2019 baik secara parsial maupun secara simultan. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun secara simultan? Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun secara simultan? Apakah harga saham berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun secara simultan? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai tahun 2019 baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk mengetahui apakah harga saham berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai tahun 2019 baik secara parsial maupun secara simultan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi mengenai akuntansi keuangan dan pasar modal, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai tahun 2019. Manfaat praktis, beberapa manfaat dari penelitian ini adalah bagi perusahaan dan bagi peneliti. Selanjutnya, landasan teori pengembangan hipotesis. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Kebijakan dividen adalah bagian dari laba yang diperoleh perusahaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kesediaannya menanamkan harta di dalam perusahaan. Ada jenis-jenis dividen. Jenis dividen itu dividen tunai, ada dividen harta, dividen skrip dan dividen utang, dividen saham, dividen likuidasi. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besarnya kecil perusahaan dan dapat didasarkan pada nilai total aset, total penjualan, kapasitasi
pasar, dan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan baik dalam hubungan dengan penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Harga saham. Harga saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Yang H1 diduga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. H2-nya diduga profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Yang H3 diduga harga saham berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Kerangka konseptual ukuran perusahaan, profitabilitas, harga saham terhadap kebijakan dividen. Bab 3. Jenis penelitian. Jenis penelitian dia ada jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian. Populasi perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2017-2019 ada 25 perusahaan. Sampel 12 perusahaan yang purposive sampling. Definisi operasional variabel dan kuesioner. Teknik analisa data. Dalam penelitian dilakukan pengaruh nilai statistik seperti arithmetic mean dan standard deviation. Uji asumsi klasik. Digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar. Ada bagiannya. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variabel bervariabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau independen atau tidak. Yang uji heterokedasitasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dan residual suatu perusahaan atau pengamatan yang lain. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah bertujuan untuk yang terakhir uji autokorelasi. Yang selanjutnya uji hipotesis T, ada uji F, ada uji determinasi. Uji regresi berganda. Uji regresi berganda jika satu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen. Hubungan antara kedua variabel tersebut analisa regresi linear berganda. Baiklah, sampai di sini presentasi yang saya berikan, yang saya jelaskan mempengaruhi ukuran perusahaan, profitabilitas dan harga saham terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Baiklah, terima kasih.